Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faidana Banur Aini dengan NIM 22010136218. Pada video ini, saya akan membahas tentang hak paten, hak cipta, hak monopoli, dan juga merek dagang. Silahkan simak penjelasan dari saya. Jadi, pembahasan pertama yang akan kita bahas pada video ini adalah yaitu tentang hak paten. Apa yang dimaksud dengan hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten adalah sebuah hak khusus yang diakui secara hukum dan terdaftar di kantor hak paten Amerika Serikat. Hak tersebut membuat pemegangnya dapat menggunakan, menjual, mengendalikan barang-barang, proses, atau kegiatan yang tercangkup dalam paten tanpa adanya pengaruh atau gangguan dari luar. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten adalah sebuah hak khusus yang diakui secara hukum dan terdaftar di kantor hak paten Amerika Serikat. Hak tersebut membuat pemegangnya dapat menggunakan, menjual, mengendalikan barang-barang, proses, atau kegiatan yang tercangkup dalam paten tanpa adanya pengaruh atau gangguan dari luar. Sebuah paten tidak akan menjadi hak khusus kecuali bila paten tersebut dapat dimenangkan di pengadilan. Jadi, ada kesepakatan umum bahwa biaya untuk mempertahankan paten di pengadilan harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya paten. Jika tuntutan tidak dapat dimenangkan, maka biaya hukum dan biaya paten yang belum diamortisasi harus dihapus. Kerugian penurunan nilai ini harus didebat untuk setiap jumlah yang diharuskan. Paten memiliki umur hukum selama 17 tahun, walaupun umur paten biasanya lebih pendek karena kemajuan teknologi dapat menyebabkan produk kehilangan keunggulan kompetitif dengan cepat. Pemberian lisensi merupakan salah satu bentuk penggunaan hak kekayaan intelektual di luar daripada penggunaan sendiri oleh inventornya. Inti lisensi adalah pemberian izin atas penggunaan hak paten oleh pihak lain yang diikuti dengan imbalan atas lisensi tersebut berupa royalti. Kedudukan lisensi atas paten bernilai tinggi karena menyangkut teknologi yang banyak dibutuhkan orang untuk kemudahan hidupnya yang memang sengaja dirancang menjadi solusi atas sebuah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan atas produk paten menyebabkan paten menjadi mahal sehingga banyak pengusaha yang memburu lisensi dari suatu paten. Setelah pembahasan tentang hak paten, yang kedua yang akan saya bahas yaitu hak cipta. Apa yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta adalah sebuah bentuk pelindungan hukum bagi para penulis, literatur, musisi, artistik, dan pekerjaan sejenis. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif seperti hak mencetak ulang, menyalin pekerjaan, menjual atau mendistribusikan salinan itu untuk mengerjakan atau mencatat pekerjaan. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1978 melindungi umur hak cipta itu selama umur penulis ditambah 50 tahun. Hak cipta dapat dijual atau secara kontraktual diserahkan ke pihak lainnya. Biaya hak cipta diukur sesuai dengan prinsip biaya. Jika sebuah hak cipta tidak memiliki umur ekonomis untuk keseluruhan umur hukumnya, maka biaya hak cipta harus diamortisasi selama periode diharapkan menghasilkan pendapatan. Hak cipta tidak boleh diamortisasi melebihi sisa umur hukumnya atau 40 tahun, mana yang lebih singkat. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat
pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Ditjen HKI Kemenkumham. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu hak monopoli. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu monopoli? Jadi monopoli ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki atau mengontrol bagian besar dari suplai di pasar atau output dari komoditi tertentu yang dapat mengekang kompetisi, membatasi kebebasan perdagangan, yang memberikan kepada pemonopoli kekuasaan pengontrolan terhadap harga. Monopoli juga dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan di mana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis dapat melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya. Jadi kan udah tahu nih apa itu pengertian dari monopoli. Sekarang kita masuk ke pengertian hak monopoli itu sendiri. Jadi hak monopoli merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak di sektor-sektor produksi vital. Barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor yang penting bagi negara, sehingga diperlukan adanya intervensi oleh negara. Salah satu bentuk intervensi negara dalam hal ini adalah adanya hak monopoli yang memungkinkan BUMN untuk melakukan monopoli dan pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran. Tetapi terkadang BUMN terlalu jauh mengartikan hak monopoli yang dimilikinya, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Saat ini BUMN membentuk holding yang bertujuan agar dapat memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi nasional yang real. Tetapi dengan adanya holding tersebut dapat menyebabkan adanya indikasi-indikasi pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha. Hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada satu atau dua BUMN atau perusahaan swasta untuk mengimpor barang tertentu di bawah tata niaga impor yang telah berlaku sejak awal dan selama tahun 1980-an adalah contoh yang jelas dari kedudukan monopoli yang dikukuhkan oleh pemerintah. 3 BUMN yang pernah atau masih mendapat hak monopoli yaitu PT Pertamina, tapi sudah dicabut. Yang kedua itu PT PLN dan ketiga PT Jam Sostek. Jadi kita udah masuk nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu merek dagang. Apa yang dimaksud dengan merek dagang? Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek dagang adalah nama, simbol, atau identitas lain yang membedakan perusahaan, produk, maupun jasa. Sebuah merek memiliki legal standing sehingga pemilik yang berhak mengajukan hak atas merek adalah pemohon hak dari merek itu sendiri. Tanpa dilengkapi surat kuasa khusus, Anda tidak dapat mendaftarkan merek hasil ciptaan pihak lain. Namun, suatu brand bebas digunakan siapa saja sampai ada pihak yang mendaftarkan merek itu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM. Inilah mengapa dalam pendaftaran suatu hak atas brand muncul istilah first to file, artinya hak atas merek dapat diperoleh siapa saja yang lebih dahulu mengajukan permohonan sepanjang mengikuti atau tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, itulah penjelasan saya tentang hak paten, hak cipta, hak monopoli, dan merek dagang. Sekian penjelasan pada video ini, nantikan video lain tentang penjelasan materi lainnya. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Bye!